أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Surat Al-Ikhlas ini turun di Mekah. Surat Al-Ikhlas turun di Mekah. Asbabun nuzul atau sebab turunnya surat Al-Ikhlas ini dikarenakan ada sebagian orang kafir Mekah yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang bentuk tentang bentuk Allah Subhanahu wa taala yang disembah oleh Rasulullah dan umat Islam saat itu. Karena dalam bayangan orang kafir Quraisy itu yang disebut dengan Tuhan yang disembah itu memiliki bentuk seperti Tuhan-Tuhan mereka yang berbentuk, yaitu patung gitu ya. Jadi orang kafir Quraisy itu bertanya kepada Nabi tentang seperti apa sih bentuknya Allah Subhanahu wa taala, jenisnya, sifatnya, terbuat dari perak kah iya, terbuat dari emas kah iya, begitu ya. Maka kemudian turun surat ini untuk menjawab pertanyaan mereka berkaitan hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak nama yang dibubuhkan oleh ulama tidak hanya Al-Ikhlas nama surat ini Imam Fakhruddin Ar-Razi pengarang kitab Mafatihul Ghaib itu menyebutkan sekitar 20 nama surat ini Ada namanya Tafrid, ada namanya An-Najat, ada namanya Al-Wilayah, ada namanya Al-Khalis juga Al-Ikhlas Sebut Al-Ikhlas memurnikan memurnikan, mengikis menghilangkan kekeruhan sehingga sesuatu yang tadinya keruh menjadi murni. Jadi pemahaman orang-orang kafir yang keruh tentang Allah Subhanahu wa taala yang banyak dipengaruhi oleh pandangan mereka terkait dengan tuhan-tuhan yang mereka sembah itu dimurnikan dengan adanya surat ini berkaitan dengan hakikat zat Allah yang sebenarnya. Ini merupakan surat yang ke-19 turun Secara urutannya merupakan surat yang ke-19. Dari jumlah ayatnya ada dua pendapat. Kalau kita mengikuti pandangan ulama Madinah, Kufah dan Basrah, ini ada 4 ayat ini. Seperti yang biasa kita lihat dalam Mushaf Utsmani. Tapi kalau kita lihat dari perhitungan ulama Mekah dan Syam, itu ada 5 ayat. 5 ayat ini karena lam yalid lam yalid itu 1 ayat. Walam yulad itu ayat yang lain. Jadi kalau dijumlahkan itu 1, 2, 3, 4, 5 ayat. Ini menurut cara perhitungan dari ulama Mekah dan ulama Syam. Kita mengikuti pandangan ulama Madinah, Kufah dan Basrah yang mengatakan jumlah surat ini adalah 4 ayat. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul katakanlah Muhammad huwa adapun ia, adapun sya'an, adapun keadaan Allahu Allah ahadun yang esa, yang satu. Ini kul sudah dijelaskan oleh saya pada surat Al-Kafirun mengapa Rasulullah masih menggunakan lafaz kul, ini sudah dijelaskan. Huwa di sini di dalam ilmu nahwu disebut dengan dhamir sya'an dhamir sya'an atau al-qissah atau al-hal yang bermakna adapun hakikatnya keadaan Allahu adalah Allah ahadun yang satu Allah. Tapi dalam pandangan orang-orang sufi, pakar tafsir dan juga tasawuf yaitu Abu As-Su'ud itu dikatakan wa di sini itu bermakna dia yang mengacu kepada Allah, begitu Loh, ini kenapa ada dhamir sementara sebelumnya tidak ada lafaz yang menjadi marji'ud dhamir kembalinya dhamir dari huwa ini Kata Abu Su'ud, Allah itu sangat terkenal, Allah itu sudah sangat dikenal oleh umat manusia. Maka ketika dia menyebutkan huwa
itu sudah arahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Tuh. Allahu Allah. Allah itu nama zat. Allah itu nama zat. Ada yang mengatakan Allah itu berasal dari ilahun, Tuhan. Al-ilahun, Tuhan itu. Jadi ada al-ma'rifahnya. Ilahun itu Tuhan ya, tidak hanya Allah berarti Tuhannya banyak, tetapi ketika sudah ada al-nya, al-ilahun berarti Tuhan itu. Al-ilahun kemudian dikonversi menjadi Allah. Jadi Allah itu Tuhan itu, artinya Tuhan yang disembah ya oleh umat Islam, bukan Tuhan-Tuhan yang lain. Ada yang mengatakan Allah itu berasal dari kata alihah tadi itu ya. Ilahan, alihah itu. Alihah itu maknanya mengherankan, menakjubkan. Segala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti menakjubkan oleh orang yang memandangnya, mesti menakjubkan. Jadi Allah itu adalah zat yang sangat menakjubkan ya. Ada yang mengatakan al-ilah itu merupakan zat yang disembah ya. Banyak makna dari Allah Subhanahu wa taala ini. Dari sekian banyak penafsiran. Ahadun, satu esa. Ahadun itu berasal dari ya, terambil dari kata wahdah. Dari wahdah itu ada kata wahidun ya. Wahidun. Oke. Apa bedanya wahidun dengan ahadun? Pertama, ahadun itu merupakan kata sifat yang tidak memiliki tambahan. Jadi ahadun satu, setelah satu tidak ada, ya satu saja, hanya ingin menunjukkan bahwa yang disifati itu satu. Tapi kalau wahidun itu bisa satu, bisa dua, bisa wahidun, isnani, salasa. Jadi ada kalimat bilangan-bilangan setelah lafaz wahidun, yang itu berarti wahidun itu tidak dibatasi pada makna satu, tapi akan ada kemungkinan pada lafaz 2, 3 dan 4. Makanya Allah di sini kul huwallahu ahad disifati dengan ahadun karena Allah itu tidak mungkin ada dua. Jadi esa satu ya. Tuh, yang pertama. Yang kedua, ahadun itu bisa menjadi kata sifat dan juga bisa berarti nama. Kalau ahadun itu menjadi kata sifat, pasti yang disifati itu Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lain. Jadi ahadun itu sifat yang khusus ditempelkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau wahidun itu merupakan satu bilangan ya, yang memungkinkan ada bilangan 2, 3, 4, tetapi mengapa dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 163 Allah itu disifati dengan wahidun? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ilahukum ilahu wahid ya. Wa ilahukum ilahu wahid, Tuhan kalian itu adalah ilahun wahid, Tuhan yang satu. Jadi kalau kita menggunakan logika bahasa numerik yang tadi bahwasanya wahid itu merupakan lafaz yang bermakna satu yang memungkinkan 2, 3, apakah kemudian di sini wahidun yang menyifati Allah Subhanahu wa taala itu juga memungkinkan kemudian pemaknaan 2, 3 ya, bahwa Allah itu adalah Tuhan 1, 2, 3. Di sini ulama kemudian memberikan penafsiran bahwasanya wa ilahukum ilahu wahid ya, Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang satu. Itu bermakna apa? Satu zatnya tapi beraneka ragam, banyak sifatnya. Allah itu kan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Anggaplah Asmaul Husna yang itu merupakan sifat-sifat dan nama-nama Allah itu ya. Itu kan 99, itu kan jumlahnya banyak. Nah, di sini kata ulama yang dimaksud dengan wa ilahukum ilahu wahid, wahid itu satu zatnya tapi beraneka ragam sifat-sifatnya. Begitu. Jadi kembali kepada ahad, Allah itu esa. Esa dalam apa? Dalam zatnya, dalam sifatnya, dalam perbuatannya. Dalam zatnya Allah tidak terbagi-bagi, tidak berorgan-organ ya. Yang kedua, dalam segi sifatnya, Allah itu sifatnya tidak ada yang bisa menyamai sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah itu
satu kesatuan, satu tunggal, unik ya, tidak ada yang bisa menyamainya. Ya, Ar-Rahim ya Maha Pengasih. Manusia juga memiliki rasa kasihan, tapi rasa kasihan manusia itu tidak bisa menandingi rasa kasihan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya al-wahdaniyah fi sifatillah. Ada al-wahdaniyah fi af'alillah. Keesaan atau ya di dalam perbuatan Allah. Semua yang terjadi di muka bumi itu merupakan mutlak perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak membutuhkan perbuatan makhluk lain untuk membantunya. Wong makhluk itu bergerak karena Allah kok. Maka enggak mungkinlah Allah kemudian membutuhkan sesuatu yang ia gerakkan ya untuk menolongnya, enggak mungkin. Itu yang harus diyakini bahwasanya sifat zat dan perbuatan Allah itu mutlak ya, mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, satu dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tandingannya dan tidak ada bandingannya, tidak berbilang. Allahus Samad, Allahus Samad. Adapun Allah As-Samadu adalah As-Samad. Apa As-Samad? Itu tumpuan harapan, tumpuan harapan. Jadi kalau kita mencari akar kata as-somad itu dari kata somada. Somada itu bermakna menuju. Jadi Allah itu merupakan zat yang senantiasa dituju oleh hamba-hambanya. Dalam pandangan ulama ada dua makna yang populer dari lafaz as-somad. Yang pertama itu sesuatu yang tidak memiliki rongga. Sesuatu yang tidak memiliki rongga, tidak berongga ya, rongga. Yang kedua, tokoh ya, puncak yang menjadi tumpuan harapan. Jadi tokoh zat yang puncak, yang maha segalanya, yang menjadi tumpuan harapan segala atau semua makhluknya ini ya. Jadi Allah itu tidak berongga, artinya Allah apa ya? Ini bahasanya memang bahasa manusia ya, tetapi ini jangan disamakan dengan makhluk-makhluk ketika mengatakan Allah itu misalnya sangat padat, tidak berongga. Artinya ini bahasa majaz, tidak berongga itu kan berarti ada bolong-bolong yang membutuhkan sesuatu untuk menutupinya. Jadi Allah itu tidak membutuhkan ya, tidak membutuhkan bantuan orang gitu ya. Yang kedua, Allah menjadi tumpuan harapan. Karena itulah kemudian sebagian besar ulama mengatakan makna as-samad itu merupakan tumpuan harapan. Jadi tumpuan harapan karena Allah itu memiliki segalanya dan Allah itu maha segalanya. As-samad, tempat bergantung Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan Allah, wa lam yulad, dan tidak dilahirkan ya. Kepercayaan orang-orang kafir Quraisy ya di Mekah saat itu memang memiliki pandangan bahwa Allah yang mereka yakini sebagai Tuhan pencipta dan Tuhan sembahan mereka itu, Tuhan pencipta itu memiliki anak-anak ya, putri-putri. Siapa itu? Para malaikat. Jadi ini dipotong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ini. Allah itu tidak melahirkan, tidak memiliki anak ya. Jadi yalid itu dari kata walada. Walada itu melahirkan. Kalau walidun itu artinya walidun. Mana sudah? Kalau walidun itu artinya ayah. Walidatun itu artinya ibu. Walidatun ayah, walidatun ibu, waladun anak ya. Beda antara walidun ini orang tua dengan abun. Kalau walidun itu merupakan ayah kandung, orang tua kandung ya. Kalau abun itu bisa ayah kandung, bisa paman. Lebih umum ya. Jadi lam itu bermakna apa? Allah tidak melahirkan ya. Artinya bukan apa ya? Bukan makhluk biologis ya yang bisa melahirkan Allah. Tidak seperti yang dibayangkan dan diyakini oleh kafir Quraisy yang meyakini sejak dulu Allah itu memiliki putri-putri seperti putri-putri yaitu para malaikat. Walam yulad, dan juga Allah itu tidak dilahirkan. Ini kepercayaan bahwa Allah itu memiliki anak, Allah itu adalah seorang ayah, itu sebenarnya sudah berkembang luas tidak hanya di kalangan kafir Quraisy tapi juga di kalangan agama-agama Allah ya.
seperti agama Yahudi dan Nasrani yang karena ada sekian banyak perubahan sehingga kemudian mereka itu meyakini bahwasanya ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Anak, yang seolah-olah menunjukkan bahwasanya Allah itu memiliki anak. Jadi ayat ini hendak memangkas kepercayaan sesat seperti itu. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada lahu bagi Allah kufuwan ya. Kufuwan itu tandingan ya, kesamaan, tandingan. Setara, kufu, ahadun, seorang pun. Jadi tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada. Jadi Allah itu memang segala-galanya, tidak ada. Karena orang-orang kafir itu menganggap begini ya, namanya kepercayaan yang keliru ya, bahwasanya Allah itu adalah Tuhan yang berurusan dengan kebaikan-kebaikan. Untuk urusan kejelekan, kejahatan itu ada penguasa lain gitu ya, ada penguasa lain. Jadi seolah-olah penguasa lain itu merupakan satu otoritas penuh yang juga punya kekuasaan setara dengan Allah Subhanahu wa taala, sementara Allah itu merupakan tandingannya. Maka ketika ada orang kemudian dia itu diganggu oleh pihak hitam ini ya, penguasa hitam ini, dia minta tolong kepada Allah agar Allah itu berperang melawan pihak ya Tuhan atau dewa penguasa kegelapan ini. Jadi seolah-olah Allah itu memiliki tandingan yang setara, padahal tidak. Bahkan setan pun ya itu bukan musuhnya Allah, itu adalah musuhnya manusia. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sungguh setan itu bagi kalian manusia adalah musuh yang nyata, bukan musuhnya Allah. Kenapa? Karena setan ya, penguasa kegelapan itu diciptakan oleh Allah, kekuatannya pun dari Allah Subhanahu wa taala, dan ia sama sekali tidak sebanding ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan surat yang betul-betul memurnikan tentang hakikat Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat berkaitan dengan urusan akidah. Karena itulah wajar kemudian kalau Rasulullah SAW itu bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwasanya surat Al-Ikhlas ini ya setara dengan sepertiga Al-Quran. Artinya setara dengan sepertiga Al-Quran karena Al-Quran itu mengandung 3 hal. Pertama akidah, syariat, dan akhlak. Dan surat Al-Ikhlas itu mengandung ajaran tentang akidah. Demikian, semoga bermanfaat.